channel Dazzle berhasil mendapatkan subscriber sebanyak 374.000 subscriber hanya dalam waktu 2 tahun aja. Dan kira-kira bagaimana channel Dazzle bisa mendapatkan 374.000 subscriber hanya dalam waktu 2 tahun aja? Dan pada video kali ini saya akan membahas cara dan strategi yang bisa dilakukan untuk menjadi viral seperti channel Dazzle. Dan agar kalian tidak salah paham, silakan simak dan tonton video ini sampai habis. Oke, dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Untuk mengetahui apa yang membuat channel Dazzle bisa mendapatkan banyak subscriber, kita juga harus bisa mengetahui bagaimana channel Dazzle bisa memulai channel YouTube-nya. Mari kita flashback ke tahun 2020, yang dimana channel Dazzle pertama kali dibuat pada tanggal 3 Desember tahun 2020 dan mulai mengupload videonya sejak 2 tahun yang lalu, yang memiliki judul "Kenapa Kalian Harus Subscribe Channel Ini". Kemudian channelnya juga sudah mulai menunjukkan perkembangan channelnya yang cukup signifikan. Pada video yang berjudul "Kenapa Andi Lukito Berhasil dengan Warnet Simulatornya", yang videonya kini sudah menyentuh angka 100.000 lebih views. Kemudian di beberapa video berikutnya, channel Dazzle juga berhasil mendapatkan banyak views hanya dengan beberapa video. Tentu saja hal itu merupakan sebuah pencapaian yang bagus untuk channel yang masih baru. Channelnya juga sudah mulai populer dengan pembahasan bedah channel. Dan setelah channelnya berhasil mendapatkan 100.000 subscriber, channel Dazzle sudah mulai serius membuat konten pada channelnya. Hal ini bisa dilihat dari kualitas editing dan storytelling pada channel yang sudah mulai bagus dibandingkan dengan video-videonya yang lama. Dan seperti yang sudah saya bilang, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang cara dan strategi channel Dazzle. Untuk strategi dan cara channel Dazzle itu sangat mudah, hanya saja jarang dipahami oleh banyak YouTuber, terutama untuk YouTuber yang masih pemula. Kita akan mulai membahas tentang penggunaan judul dan thumbnail pada channel Dazzle. Kalau dilihat, judul dan video pada thumbnail channel Dazzle itu memang sangat menarik. For your information, menarik perhatian penonton agar mau menonton channel kalian ada 3 caranya. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah thumbnail, dan yang ketiga adalah hook. Lalu, apa itu sebenarnya hook? Hook adalah sebuah hal yang membuat penonton merasa terpancing atau tertarik. Sebagai contoh, coba kalian dengarkan kutipan berikut ini. Banyak orang yang bilang menjadi YouTuber itu mudah, tapi nyatanya menjadi YouTuber itu sangat sulit. Bahkan 90% YouTuber itu memiliki subscriber di bawah 1000 subscriber. Ini membuktikan bahwa banyak YouTuber yang gagal dalam proses monetisasi. Dan kira-kira adakah cara yang mudah untuk menjadi seorang YouTuber? Setelah kalian mendengarkan kutipan tersebut, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa penasaran atau merasa tertarik? Jika iya, itulah kutipan yang termasuk dalam hook. Struktur dari hook itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah siapa, yang kedua adalah konsep, dan yang ketiga adalah tag. Siapa yang dimaksud itu merupakan target audience, bukan orang yang ada di videonya. Sementara untuk konsep adalah sebuah hal yang dibahas pada videonya. Namun untuk video edukasi, konsep diubah menjadi transformasi. Lalu apa itu transformasi? Transformasi merupakan sebuah hal yang dijanjikan YouTuber kepada penonton pada videonya. Dan untuk stake merupakan sebuah konflik atau permasalahan atau hal yang bertentangan, atau yang biasa dibilang sebagai konflik. Agar kalian lebih paham, coba kalian baca salah satu kutipan pada video Dazzle yang berjudul "Kenapa Boomers Itu Menyebalkan". For your information, kalau teks yang berwarna hijau itu artinya adalah elemen siapa. Sementara untuk yang warna kuning itu disebut sebagai konsep, dan yang merah adalah stake. Kalau kalian masih belum paham tentang hook, coba ulang lagi pembahasan tentang hook. Tapi bagi kalian yang sudah paham,
Kali ini kita akan membahas tentang latensi penonton. Namun, apa yang dimaksud dengan latensi penonton? Latensi penonton adalah sebuah persentase yang menunjukkan jumlah berapa lama video kalian ditonton oleh para penonton. Dan biasanya latensi penonton ini terdapat pada YouTube Analytics. YouTube Analytics hanya bisa dilihat dengan aplikasi YouTube Studio. Dan bagi kalian yang belum punya aplikasi YouTube Studio, kalian bisa download aplikasi YouTube Studio. Dan sebenarnya untuk aplikasi TikTok itu ada yang namanya TikTok Studio. Untuk fungsinya itu sama seperti YouTube Studio. Kalau kalian lihat latensi penonton ini biasanya ditampilkan melalui diagram garis. Semakin sedikit latensi penonton, itu semakin sedikit juga waktu tonton. Dan seperti yang kalian tahu, kalau persyaratan YouTuber itu harus menyentuh angka 1000 subscriber serta harus mendapatkan 4000 jam tayang. Dan angka mendapatkan 4000 jam tayang, kita harus mempertahankan latensi penonton agar mau menonton videonya itu sampai habis dan tanpa di skip-skip. Kalau ada lonjakan ataupun penurunan pada latensi penonton, coba kalian pahami lagi. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas tentang cara mempertahankan latensi penonton. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau mempertahankan latensi penonton itu caranya ada 3. Yang pertama adalah storytelling. Secara bahasa, story artinya cerita, dengan telling itu artinya memberitahu. Itu artinya storytelling adalah memberitahu atau menceritakan suatu cerita kepada orang lain. Adapun pengertian secara istilah, storytelling adalah suatu kemampuan individu untuk menceritakan atau memberitahu suatu narasi kepada orang lain. Dan kemampuan storytelling ini tidak hanya harus dimiliki oleh YouTuber doang, namun juga dimiliki oleh pekerjaan yang lainnya, terutama bagi orang yang menjadi public speaking. Kemudian untuk yang kedua adalah personality. Personality itu adalah sebuah sikap atau sifat yang dimiliki oleh pribadi atau diri sendiri. Orang yang merasa good looking pasti akan mudah untuk berbicara ataupun berinteraksi dengan orang lain. Begitu juga dengan seorang YouTuber. Dan yang terakhir adalah editing. Untuk kemampuan yang satu ini sepertinya sudah dimiliki oleh banyak orang. Namun belum tentu semua orang itu memiliki kemampuan editing yang baik. Ada banyak sekali video-video di YouTube itu menggunakan editing yang terlalu simpel dan sederhana. Apalagi di zaman sekarang sudah ada AI yang mampu menggantikan seorang editor. Oke, dan kembali ke pembahasan awal kita yaitu tentang menarik perhatian penonton dengan 3 cara, yaitu judul, thumbnail, dan hook. Dan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat judul dan thumbnail yang menarik. Untuk membuat judul, dihaluskan untuk membuat judul yang sekiranya membuat orang itu menjadi penasaran. Dengan membuat audiens menjadi penasaran, hal itu memicu audiens untuk menonton video kalian. Dan usahakan judulnya itu jangan terlalu panjang. Gunakanlah formula singkat, padat, dan jelas. Karena kalau judulnya kepanjangan, sebagian judulnya itu akan tidak terlihat. Dan untuk membuat thumbnail, kalian bisa gunakan aplikasi Canva. Untuk membuat thumbnail YouTube, kalian harus memperhatikan tentang penggunaan warna. Usahakan ketika membuat thumbnail YouTube, gunakanlah thumbnail dengan warna yang cerah. Dan pastikan warna thumbnail dengan teks itu harus berbeda dan warnanya harus kelihatan antara satu dengan lainnya. Dan ketika menggunakan teks pada thumbnail, usahakan jangan terlalu panjang agar penonton mudah dalam membacanya. Dan selain itu juga jangan gunakan terlalu banyak objek yang kesannya itu terlalu ramai. Ataupun kalau kalian ingin menambahkan latar belakang pada thumbnailnya, usahakan untuk mentransparisasi latar belakangnya. Contohnya bisa kalian lihat pada salah satu thumbnail channel Dazzle yang satu ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jadi, apakah kalian paham terhadap pembahasan videonya? Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa tanyakan kepada saya dengan cara tuliskan komentar kalian di kolom komentar video ini. Jadi sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Allahu a'lam bishawab.